dari kami sehingga ini bisa menjadi suatu informasi yang membuat masyarakat jadi semakin paham. Bang, apa artinya berarti laporan terhadap Ruben yang di Polres Jaksel itu mungkin menurut Abang berarti salah gitu ya Bang kalau dimasukkan ke ranah? Ya kan pendapat orang kan bisa saja berbeda-beda ya. Dia mungkin memilih jalur pidana karena mungkin pidana itu kan dianggap lebih memiliki pressure kan begitu. Karena status orang itu ingkar janji tidak bayar hutang kan itu tidak tidak seburuk kalau dia dijadikan tersangka karena melakukan penipuan. Jadi banyak sekali pendekatan secara pidana yang sebenarnya perkara itu adalah perkara perdata. Jadi kami kan tidak tahu, tidak memahami secara mendalam ya. Tapi dari omongan-omongan kami dengan klien kami itu kan memang dia mengatakan ini kan berawal dari suatu kesepakatan keperdataan. Ya. Jadi makanya saya katakan kalau memang tipu gelap, penipuan itu unsurnya apa? Penipuan itu kan dengan bujuk rayu. Apakah ada bujuk rayu? Apakah ada nama palsu? Apakah ada keadaan palsu? Kan begitu kan untuk menggerakkan orang, memberikan utang, menghapus utang kan harus seperti itu. Nah, jadi itu unsur-unsurnya bukan hanya salah satu saja, semuanya harus terpenuhi. Unsur-unsur tersebut baru dikatakan ada penipuan. Nah, sementara kan nggak ada nama palsu di sini, nggak ada keadaan palsu, semuanya saling terbuka karena saling kenal. Nah, kemudian kalau misalnya tipu gelap, dia menguasai dan ingin memiliki barang yang dia peroleh dengan cara melawan hukum, dan dia ketahui sebagian atau seluruhnya barang itu adalah milik orang lain. Nah, sementara kan barang itu atau uang itu dia kuasai kan bukan dengan cara melawan hukum. Itu kan memang diberikan dengan sukarela. Dan ketika ditagih karena mungkin waktunya jatuh tempo atau ada hal-hal yang memang sesuai dengan perjanjian harus dikembalikan, dia tidak mampu atau belum mampu mengembalikan, itu kan artinya kan mengingkari janji untuk mengembalikan. Enggak langsung otomatis penggelapan. Karena kan penggelapan kan ada niat ingin memiliki dan menguasai. Kalau memang misalnya kemudian dalam perkara ini nggak ada niatnya seseorang itu untuk menguasai dan memiliki uang itu, kan seharusnya kan tidak ada penggelapannya. Jadi inilah makanya kami sampaikan bahwa ini masih sangat prematur. Kalau kemudian kita langsung memberikan suatu penghakiman dan justifikasi, apalagi masih status tersangka. Makanya di pasal 91 itu menjamin hak-hak tersangka itu jangan diperlakukan seperti terpidana. Jadi ketika ada pemberitahuan dari humas instansi tertentu pun dia harus memilih kata-katanya, jangan karena ada tindak pidana menetapkan tersangka, jangan, karena tindak pidananya belum dibuktikan. Itu nanti setelah ada proses persidangan yang digelar dan kemudian ada putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Jadi harusnya informasinya telah menetapkan sebagai tersangka, kan begitu artinya ya, karena ada laporan kan begitu. Jadi tersangka ini kan masih disangkakan. Kan masih ada dua opini di sini. Ya. Apakah bisa suatu perjanjian itu kemudian berubah menjadi penipuan? Kita lihat dong unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya itu apa? Nama palsu, keadaan palsu, bujuk rayu. Kalau misalnya dalam proses orang itu menyerahkan sejumlah uang itu tidak ada nama palsu, karena orang itu namanya jelas Sianu, misalnya seperti itu. Identitasnya jelas, keadaannya juga jelas, kan nggak ada yang palsu di sini gitu loh. Ya, nggak ada yang dimanipulasi di situ, semua keadaan terbuka gitu loh. Apalagi teman, pasti kan tahu keadaan temannya kan begitu. Nah, kemudian penggelapan kan berada dalam kekuasaannya suatu benda itu, uang itu misalnya, dan dia tahu itu bukan uang dia, tapi dia ingin miliki. Nah ini kan bukan karena dia ingin memiliki, karena dia belum bisa bayar. Itu namanya wan prestasi, ingkar janji, bukan penggelapan. Nah jadi semua orang kadang-kadang ngoceh-ngoceh, ngomong-ngomong, seolah-olah dia ngerti hukum, tapi sebenarnya perspektifnya tidaklah jujur menyampaikan hukum itu sesuai dengan bagaimana norma hukum itu disampaikan gitu loh. Jadi saya menyampaikan hal ini kan sebenarnya kan nggak ada kepentingan sama sekali ya secara langsung, karena kan seperti yang teman-teman ketahui dalam perkaranya Ruben Onsu kan saya tidaklah menjadi kuasa hukum dalam perkara itu, tapi ini adalah pendapat orang yang objektif, orang yang netral yang memang melihat hukum itu seperti ini. Ya bukan karena kita tidak suka langsung kita menghakimi seseorang itu dengan menyatakan seolah-olah dia sudah melakukan kesalahan. Oke Bang, baik, kalau memang Ruben itu mengakui belum mampu membayarkan utang-utang yang miliaran rupiah begitu Bang, kalau di ranah Abang ini kan gugatan hak asuh anak, nah bagaimana cara pihak Abang dan Ruben membuktikan bahwa Ruben itu layak mendapatkan hak asuh anak Bang?
selama layak itu kan tidak bicara mengenai masalah uang saja semata-mata. Layak itu kan tidak bicara mengenai masalah karena ada kewajiban hutang. Sekarang saya tanya misalnya, siapa sih orang yang nggak punya hutang? Masalah besar kecilnya itu pasti semua orang punya hutang. Apakah dengan kondisi yang seperti itu terus kemudian orang didiskualifikasi, tidak bisa menjadi seorang ayah lagi, tidak bisa mendapatkan hak asuh anak lagi? Entahlah, karena toh Ruben juga bisa kan masih menghidupi dirinya, masih menghidupi anak-anak karyawan-karyawannya sampai hari ini. Artinya masih bisa melakukan hal-hal yang bagaimana harus dilakukan. Ini kan bicara kan mengenai masalah lubang yang besar yang memang harus ditutupi segera. Tapi kalau misalnya biaya rutin kan ini kan tidak akan ada relevansinya kan, bukan berarti karena ada hutang terus di sini kemudian ada hambatan. Ini yang nggak boleh. Dan kalau ada orang yang mendalilkan seperti itu, dia harus membuktikan bahwa Ruben tidak mampu. Bukan kami yang membuktikan kami mampu, tapi orang itu yang harus membuktikan bahwa Ruben tidak mampu. Karena sampai hari ini, ya kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Ruben, dia masih ingin bertanggung jawab kan kepada uang sekolah anaknya. Dia ingin bertanggung jawab kan untuk kepentingan anak-anaknya, bahkan kemudian dia yang dihalang-halangi untuk tidak dapat informasi terkait dengan berapa besar uang sekolah anaknya yang sesungguhnya gitu loh. Jadi janganlah artinya itu kita selalu dengan mudah dan cepat mengkaitkan sesuatu itu seolah-olah bahwa alasan yang paling utama dan terutama dalam kondisi hak asuh anak itu adalah masalah uang. Ya. Karena selama ini toh hak asuh anak itu ada pada ibunya, uangnya dari siapa? Dari ayahnya juga kan begitu. Kalau misalnya kemudian anak-anak ini ditetapkan karena sesuatu dan lain hal dari pertimbangan hukum menjadi di bawah kekuasaan Ruben, tetap anak ini kan menjadi tanggung jawab bersama, bukan langsung dengan otomatis seperti itu uangnya harus dari Ruben semua, kan nggak seperti itu. Apakah dulu ketika hak asuh anak itu disepakati diberikan kepada ibunya diaudit, punya kemampuan apa tidak? Kan nggak juga. Nah, jadi janganlah artinya kita terlalu cepat, terlalu prematur, langsung mengkait-kaitkan sesuatu peristiwa hukum itu seolah-olah ada kaitannya, tapi sebenarnya secara fakta itu tidak saling berkaitan. Bang, perihal yang semalam itu kok Hiro diperiksa, mungkin boleh dijelasin nggak sih Bang terkait pemeriksaan semalam itu? Ada berapa pertanyaan gitu. Kohiro kan ada, saya kan nggak mendampingin ya. Jadi Kohiro ini kan memang dipanggil sebagai saksi ya. Sekali lagi sebagai saksi untuk klarifikasi ya. Jadi artinya proses hukum yang sedang diperiksa dan diproses di Polres Jakarta Selatan itu kan masih dalam tahap lidik ya. Jadi saya harus sampaikan juga, lidik itu berarti artinya masih dicari ada tidak peristiwa hukum pidananya. Ya. Jadi bukan selalu orang kalau lapor ke polisi, orang yang dilaporkan sudah membuat tindak pidana. Karena kalau statusnya masih proses itu adalah penyelidikan, maka ini masih dalam rangka untuk mengumpulkan bukti-bukti bahwa ada peristiwa pidana dalam perkara yang dilaporkan tersebut. Makanya surat yang dikirimkan pun bukan panggilan, tapi undangan klarifikasi. Nah, inilah yang diterima oleh Kokohiro, dan karena artinya kita sudah kenal dan kemudian dia minta bantuan, ya kan nggak jadi persoalan kita membantu, karena kita kan memang bidangnya adalah bidang jasa hukum yang memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan bantuan hukum, dan kita kan nggak ada diskriminasi dan nggak ada perbedaan, siapapun orang yang mohon bantuan kita akan bantu. Nah, jadi itulah yang membuat kemarin akhirnya Kokohiro datang ke kantor kami untuk memberikan kuasa, dan tim saya yang mendampingi Kokohiro dalam proses BAP-nya, dan kemudian disampaikan bahwa ternyata dia bukanlah orang yang dilaporkan, tapi yang dilaporkan adalah satu akun lain ya. Hanya saja akun lain itu pada waktu Kokohiro live masuk ke dalam live-nya Kokohiro dan menyampaikan sesuatu yang menjadi sumber daripada persoalan laporan itu ada. Namun sikapnya Kokohiro ketika ada akun yang masuk ini menyampaikan sesuatu informasi yang menurut Kokohiro itu tidak pantas disampaikan dalam live-nya dia langsung mengeluarkan orang tersebut. Nah, jadi itu yang terjadi gitu. Jadi oleh karena itu ya Kokohiro hanya ditanya seputar apakah memang dia bikin live, apakah pihak itu masuk, kan begitu. Hanya itu saja, nggak ada yang lain. Karena kan dia memang hanya saksi karena kebetulan akun itu yang masuk, dan akun inilah yang menurutnya menyebarkan sesuatu fitnah atau pencemaran nama baik.
Artinya terjawab nih Bang, kalau kemarin itu sempat beredar kabar bahwa Koko Hero itu yang salah satu yang dilaporkan bahwa ternyata memang bukan ya Bang? Bukan ya Bang, karena tersangkut karena memang yang terlapor itu kebetulan masuk ke live-nya Koko Hero begitu ya Bang? Iya, jadi Koko Hero lagi live, orang ini masuk ke dalam Koko live-nya itu dan mereka ini masuk menyampaikan sesuatu ya. Sesuatu yang disampaikan inilah yang dianggap pelapor itu sebagai satu pencemaran nama baik. Dan sikapnya Koko Hero juga pada waktu itu langsung melarang orang itu untuk berbicara hal-hal yang tidak mendasar dan mengeluarkan orang itu dari live-nya si Koko Hero. Jadi sebenarnya hanya itu saja. Apakah kenal dengan akun tersebut dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah hal itu. Jadi Koko Hero hanya sebagai orang yang menjadi saksi saja. Ada lagi hanya pemeriksa klarifikasi semalam aja atau nanti ada proses pemanggilan berikutnya atau cukup semalam aja Bang? Buat apa dipanggil lagi? Orang yang diketahui oleh Koko Hero kan cuma ada akun yang masuk dalam live-nya dia dan dia sudah kick off gitu ya dari live-nya dia itu karena menurut Koko Hero yang disampaikannya itu juga tidak baik untuk disampaikan. Dan yang menyampaikan kan bukan Koko Hero, tapi yang menyampaikan itu kan adalah orang yang menjadi terlapor itu kan begitu artinya ya. Jadi kan udah selesai, apalagi yang mau disampaikan. Karena kan saat itu kan orang yang mengetahui, mendengar dan melihat sendiri dan apa yang diketahui oleh Koko Hero hanya sebatas itu. Ya, siap Bang, siap. Oke Bang Minola, cukup. Makasih Bang.